Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia. Pada video yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas mengenai amanat tersirat dan tersurat yang terkandung dalam cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia ini loh teman-teman. Jadi, sebelum teman-teman memulai video ini, alangkah baiknya teman-teman melihat video yang sebelumnya agar sinkron dengan video yang akan saya bahas. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik merupakan unsur yang harus ada di dalam sebuah karya, terutama pada sebuah cerpen. Nah, lalu apa hubungan dari unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia ini? Mari kita simak. Di dalam unsur intrinsik pada sebuah cerpen itu mengkaji yang pertama tema, kedua latar, tiga tokoh atau penokohan, empat alur, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam amanat. Adapun cerpen yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia ini menceritakan potongan surat-surat yang disampaikan oleh lelaki tanpa nama untuk perempuan tanpa nama yang tidak sengaja ia temui di teras masjid. Yang mana setiap potongan surat tersebut berisikan tentang isi hati yang disampaikan dari sang laki-laki tanpa nama untuk perempuan tanpa nama. Selama bertahun-tahun, perasaan itu ia tulis dan ia tumpahkan di dalam potongan surat-surat cintanya, yang mana surat itu tidak dapat ia berikan secara langsung kepada wanita tanpa nama tersebut. Sampai akhirnya sang laki-laki tanpa nama memutuskan untuk mengirimkan potongan-potongan surat cinta dan bingkisan yang sudah lama ia simpan hanya untuk perempuan tanpa nama tersebut. Namun sayangnya alamat yang ia tuju sudah bukanlah milik dari perempuan itu, melainkan alamat tersebut adalah milik 4 gadis yang tidak sengaja membaca surat-surat yang dikirimkan oleh laki-laki tanpa nama ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia. Yang pertama, tema. Nah, dalam cerpen ini, tema yang disampaikan itu adalah rahasia percintaan dan sosial. Mengapa dikatakan temanya itu berisikan rahasia percintaan? Sudah bisa kita lihat, cerpen ini menceritakan mengenai rahasia percintaan yang ditulis dan ditumpahkan oleh sang laki-laki tanpa nama di dalam potongan-potongan surat cintanya yang telah ia simpan selama bertahun-tahun lamanya. Lalu mengapa dikatakan dalam cerpen tersebut memiliki tema sosial? Karena ada beberapa kutipan yang menjelaskan bahwasanya 4 orang gadis ini membaca seluruh surat yang mengisikan curahan hati seorang laki-laki tanpa nama. Hubungan intrinsik dalam cerpen ini membahas latar, yang mana latar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Adapun latar tempat yang dimaksudkan dalam cerpen ini, yang pertama itu di dalam rumah, ruang televisi, kios, dan kamar. Sangat berhubungan dalam unsur intrinsik karena 4 gadis tersebut membaca seluruh isi surat-surat yang disampaikan oleh sang laki-laki tanpa nama di dalam ruangan televisi, rumah, dan kios serta kamar mereka. Adapun latar waktu yang disampaikan dalam cerpen tersebut ialah pagi hari, yang mana paketan tersebut diantarkan oleh Pak Pos di pagi hari. Selanjutnya, latar sosial yang disampaikan dalam cerpen ini ialah mengharukan. Kenapa dikatakan mengharukan? Karena 4 gadis tersebut merasa terharu oleh isi surat yang disampaikan dari sang penulis. Nah, tentu latar ini sangat berhubungan dalam unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam. Ya, tokoh dan penokohan. Nah, di dalam cerpen ini dijelaskan ada 4 orang gadis yang membaca surat-surat yang dikirimkan oleh laki-laki tanpa nama. Selanjutnya, Pak Pos adalah orang yang mengirim paketan tersebut, dan yang terakhir laki-laki tanpa nama. Adapun 4 gadis tersebut ialah yang pertama D, yang kedua Andra, yang ketiga Ita, dan yang keempat Anik. Yang mana mereka ini memiliki watak atau penokohan yang sama, yaitu tidak amanah, mempunyai rasa penasaran yang tinggi, dan tidak sabaran. Selanjutnya, laki-laki tanpa nama. Adapun penokohan yang dimiliki oleh laki-laki tanpa nama ini, yang pertama pekerja keras, tekad kuat, tidak mudah putus asa, penasaran, dan selalu konsisten dengan apa yang ia rasakan.
Alur yang disampaikan dalam cerpen ini ialah alur maju. Mengapa demikian? Karena diceritakan bahwasanya 4 gadis tersebut menerima paket dari seorang laki-laki tanpa nama, hingga membuat gadis tersebut merasa penasaran, dan suatu saat mereka memutuskan untuk membuka bingkisan paket tersebut. Tentu ini sangat berhubungan dalam unsur intrinsik dari cerpen tersebut ya teman-teman, karena alur yang disampaikan adalah maju. Adapun sudut pandang dalam cerpen tersebut ialah orang pertama, pelaku utama. Nah, dalam cerita pendek ini sudut pandang yang digunakan yaitu orang pertama sebagai pelaku utama. Tetapi di cerita ini orang pertama sebagai pelaku utama penasaran dengan pelaku sampingan yang selalu muncul di setiap kejadian. Orang pertama sebagai pelaku utama dibuat penasaran dengan datangnya sebuah bingkisan paket tanpa nama. Selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Nah, dari cerpen tersebut banyak pesan moral yang bisa kita ambil. Yang pertama, jika seseorang telah memberikan sebuah kepercayaan kepada kita, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Jangan sampai kita melanggarnya, bahkan menyakiti hatinya. Yang kedua, kerja keras, usaha, dan sabar merupakan 3 hal yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Itulah prinsip kehidupan. Tentu ini sangat berhubungan dalam unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut. Kita sebagai manusia tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita sendiri, apalagi membaca dan membukanya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.